dan terutama yang perempuan terhadap pentingnya berolahraga. Oke, Kak Jojo boleh dong kenalin diri dan kenapa waktu Jojo diajakin ngobrol soal merancang Indonesia dan soal pertanyaan ini Jojo juga ikutan excited gitu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Christie, saya atlet bulu tangkis Indonesia, dan mungkin kenapa yang buat saya excited untuk ikut dalam ide ini adalah karena memang saya melihat bahwa ada beberapa hal yang bagus, mungkin kesempatan untuk teman-teman semua bisa menyuarakan ide-ide yang mungkin sepertinya kita ini nggak pernah terpikir. Tapi mungkin dari teman-teman semua ada ide yang bisa dimatangkan lagi sehingga bisa dieksekusi dengan baik gitu. Nah, jadi makanya kenapa aku happy banget juga bisa ikut, karena bisa mengajak teman-teman semua juga bersuara untuk menyumbang ide-idenya gitu. Thank you banget Jojo, senang banget. Dan Jojo, kalau gitu saya mau nanya nih, sebagai atlet Indonesia gitu kan, dan pasti banyak banget teman-teman juga gitu ya yang atlet-atlet gitu. Kenapa sih atau mungkin kondisinya Indonesia tuh sekarang gimana ya kalau dalam konteks atlet perempuan, Jo? Kalau dalam konteks atlet perempuan saat ini di Indonesia, saya rasa lebih banyak para orang tua yang mendukung anaknya, ya terlebih lagi itu perempuan, untuk tidak terjun justru di dunia olahraga gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin saat ini karena memang belum tahu kepastian juga nanti akan seperti apa, dan mungkin juga kan karir sebagai seorang atlet kan tidak panjang gitu ya, bisa dibilang mungkin cuma sebatas 30 bahkan ya lebih ya. Kita bisa tahu kayak Kak Grisha Poli itu juga karena dedikasi yang sangat luar biasa, makanya dia sampai umur 32 kalau nggak salah, atau 33, bahkan dia bisa sampai terus berjuang membela nama Indonesia di kancah internasional. Jadi kalau memang tidak ada komitmen dari si anak tersebut atau dari orang tuanya juga, saya rasa masih akan kurang juga gitu. Jadi rasa kepercayaan sih antara para masyarakat dan juga mungkin dari pemerintah sendiri yang menjamin nanti setelah dia pensiunnya akan seperti apa gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman, tadi Jojo udah cerita bahwa nggak banyak nih ya anak muda perempuan yang pengen jadi atlet, dan kadang-kadang karena nggak dibolehin sama orang tua atau nggak didukung sama orang tua, atau kadang-kadang dia sendiri juga nggak pengen gitu ya jadi atlet. Ya, nah, Kak Ali ada tambahan nggak Ali ya? Kalau dari Menpora nih, gimana nih dari Kemenpora, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk nambahin jumlah perempuan yang mau jadi atlet? Iya, semua yang Jojo bilang itu benar, mostly concerns-nya orang tua, dan aku rasa kayak sebagai orang tua mungkin mereka ingin yang terbaik buat anaknya ya. Jadi wajar aja kalau mereka memikirkan tidak ingin anaknya mungkin terjun ke dunia yang ada expiry date-nya gitu. Karena mayoritas atlet kan paling sampai umur 30, 32, 34, 35 lah maksimal. Ada beberapa yang di atas itu, tapi kan nggak banyak. Jadi tentunya aku ngerti concern-nya, tetapi kan dari opportunity menjadi atlet, kalau misalnya kayak lihat Jojo gitu, sekarang dia udah kayak top badminton players di Indonesia, dari situ kan bisa membukakan pintu ke opportunity lainnya gitu kan. Mungkin bisa jadi coach, atau mungkin pasti akan ada brand endorsement, brand deals, bisa kerjasama dengan brand-brand banyak banget, mungkin bisa nanti ke dunia entertainment, apa lain sebagainya. Jadi kayak I feel like ya mungkin ini ada expiry date-nya, tetapi kedepannya it can open opportunities in other sectors of life juga gitu. Terus kalau misalnya dari Kemenpora sendiri, selain terutama yang the biggest thing yang kita lagi push sekarang kan grand design keolahragaan, gimana Pak Menpora ingin lebih menguatkan fondasi industri keolahragaan biar mencetak atlet dari usia dini itu lebih kayak tersistematis dan lebih terstruktur gitu. Jadi nggak asal-asalan kayak si ini kebetulan jago ini ngewakili daerah ini, ya udah oke, dia jadi atlet ini aja, langsung kita kirim ke kancah internasional gitu. Tapi lebih di plan dari kecil lah, dari usia dini gitu. Dan selain itu juga membudayakan olahraga gitu. Kalau di luar negeri I feel like, aku dulu kuliah di Amerika, jadi itu contoh yang aku bisa kasih ya dibanding di negara Indonesia.
most Americans tuh emang udah di darah dagingnya untuk mencintai olahraga. Jadi selain mungkin nggak semua orang atlet, tapi banyak orang yang mengincorporate olahraga di keseharian hidup mereka. Baik itu mungkin lari pagi, atau mungkin bapak sama anak main lempar-lemparan bola, atau apa pokoknya hal-hal simple seperti itu yang menurut aku bisa spark interest di keolahragaan. Jadi it starts with exposing our young girls ke rangkaian olahraga yang ada di Indonesia gitu. Oke, thank you banget. Nah, jadi teman-teman, tadi di awal banget sih udah cerita bahwa saya punya sebuah platform namanya merancang.id. Jadi kalau teman-teman ke sana, di sana ada banyak banget teman-teman bisa ngasih ide gitu ya. Nah, beberapa bulan lalu kita, jadi saya sama Jojo sama Alia sama Kemenpora gitu, kita bikin sumbang ide tentang gimana sih caranya agar lebih banyak perempuan yang bisa jadi atlet. Nah, sekarang udah ada salah satu pemenangnya, ada Rani. Rani boleh kenalkan diri dan boleh ceritain dong idenya Rani apa? Hai Kak, salam kenal Kak Ayu. Suaraku jelas? Halo, kedengaran? Aman? Jelas Kak, suaraku jelas. Oke, Kak Kak Jojo, salam kenal juga. Gugup tau gak sih di antara kalian bertiga? Kalau ide awalnya sih sebenarnya benar kata Kak Ayu tadi, perancang.id itu tiba-tiba masuk aja ke dalam timeline aku tuh Kak waktu itu, dan tergelitik banget dengan temanya, kaitannya dengan perempuan yang memang minim berolahraga. Kemudian satu lagi catatan saya adalah waktu itu sangat mengusik adalah bahwa di situ tertulis di perancang.id bahwa faktanya hanya 34% ya masyarakat Indonesia yang suka olahraga, dan bahkan jumlah perempuan persentasenya lebih kecil. Itu dia yang menggelitik saya sih, apalagi saya dengan ibu rumah tangga, kemudian saya juga pekerja kantoran, dan satu lagi juga saya memang penyuka olahraga. Memang mengakui sih keberadaan itu, benar juga sih ya, memang sangat minim sekali gitu. Tapi sebenarnya sih Kak Ayu, Kak Alia mungkin Kak Jojo juga bisa merasakan juga kali ya, dengan mewabahnya healthy lifestyle belakangan ini, apalagi dengan kondisi pandemi kan ya, pasti orang juga berburu-buru tuh untuk hidup sehat, stamina-nya kuat, dan biar fit terus gitu kan. Saya sih yakin ada beberapa pertumbuhan sih Kak Ayu, pertumbuhan untuk perempuan Indonesia yang suka olahraga gitu. Tapi compare dengan jumlah perempuan Indonesia di Indonesia saat ini dengan pertemuan yang tadi itu, ya pasti masih jauh lebih kecil, masih jauh sekali dan minim sekali dari keikutsertaan perempuan untuk olahraga. Itu sih Kak Ayu awal muasalnya ketika saya terusik dengan ide yang ada di merancang.id. Jadi waktu itu idenya Rani apa nih? Ya. Idenya waktu itu sempat saya jabarkan Kak Ayu waktu itu ada beberapa hal sih, diantaranya harus ada upaya dini dari pemerintah sih terkait bagaimana bisa membrainwashing secara positif kepada terutama brainwashing secara positif ya kepada perempuan Indonesia, apa sih manfaat olahraga itu, kemudian manfaatnya apa sih bagi kesehatan gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah brainwashing tadi harus berhubungan dengan keahlian ya, artinya pemerintah juga bisa memberikan infrastruktur olahraga yang cukup memadai ya Kak. Saya yakin sudah pasti bergerak ke sana ya Kak. Tapi mungkin khususnya juga sekolah-sekolah Kak Alia. Karena sekarang ini kan ya kita tahu lah sekolah online, tapi harusnya sih ketika nanti kita offline kembali, sepertinya sarana-sarana olahraga itu penting, terutama sekolah yang dari tingkat dasar, kemudian menengah sampai perguruan tinggi. Nah dari situ beranjak masih dengan dunia pendidikan, saya juga mengusulkan itu Kak Ayu, bahwa sebenarnya kita mungkin harus bisa juga dobrak suatu bentuk SOP ataupun kebijakan dari pemerintah bahwa ketika sekolah menemukan talenta-talenta siswa-siswinya yang memang mahir dalam suatu bidang olahraga, perlu adanya apresiasi kan. Entah itu bentuknya kebijakan apresiasi ataupun SOP apresiasi lah. Jadi ketika mereka melihat bahwa ada siswinya yang memang begitu bertalenta, mereka bisa diapresiasi dalam bentuk misalnya dengan mungkin sekarang kan juga cukup sudah ada tuh yang misalnya jalur prestasi. Kemudian yang kedua, waktu saya usulkan adanya pembekalan atau training khusus para siswa-siswi ini, tapi training khususnya dari pemerintah. Jadi pemerintah yang menginisiasi. Jadi pembekalan atau training khusus yang diinisiasi oleh pemerintah secara kolektif, intensif sekali, dan satu lagi mungkin terstruktur. Dan satu lagi sih Kak Ayu, waktu itu kalau kita bicara olahraga itu adalah suatu produk ya Kak Ayu, pasti kan bagaimana nih supaya olahraga itu top of mind di dalam benak masyarakat. Nah itu dia nanti tugasnya dari pemerintah juga untuk membantu mungkin dari influencer, dari KOL yang memang mereka praktisi kesehatan atau atlet untuk bisa melantangkan aktif berolahraga.
Gitu Kak Ayu. Oke, thank you banget Kak Rani. Yes. Mau denger dong pendapatnya Sama-sama. Jojo tentang idenya Rani tentang gimana caranya agar lebih banyak perempuan, jadi kayak harus lebih banyak fasilitas gitu ya dari pemerintah, lebih banyak orang mungkin yang menyuarakan dan ngajakin olahraga agar biar olahraga ini makin mainstream ya, dan apalagi buat perempuan terutama gitu. Gimana Jo, pendapatnya Jo? Pertama sih aku setuju banget tadi apa yang disampaikan dari tentang, bener sih, dari halnya aku kan juga awal pertama kali ikut bulu tangkis itu tuh berawal tuh dari sekolah dasar, bener-bener dari SD yang aku ikut ekstrakurikuler. Dan kebetulan banget sih itu mungkin ya udah jalan Tuhan juga, karena di sekolah tersebut tuh ada join dengan salah satu memang klub bulu tangkis beneran ya, jadi bukan cuma ya yang ngajarin bapak Main-main doang gitu. ya main-main doang, enggak gitu. Jadi udah ada menuju ke arah profesional pada saat itu, dan itu aku bersyukur sih pada saat itu. Nah mungkin memang perlu lebih diperbanyak mungkin ya, dari ya aku nggak tahu sih ya, dari mungkin dari beberapa sekolah-sekolah di Indonesia, mungkin dari sekolah dasar memang harus ada link untuk apa ya, untuk bersama ada dengan klub-klub profesional gitu di Indonesia. Itu mungkin salah satu hal yang membantu, karena aku berawalnya juga dari situ gitu. Jadi kalau sekarang kan kebanyakan yang aku tahu tuh kebanyakan orang mereka kalau mau terjun di salah satu bidang gitu, misalnya kayak di bulu tangkis, mereka tuh melihat dulu klub mana sih yang bagus untuk anaknya gitu kan. Tapi sebaliknya kalau yang belum tahu kayak gimana gitu kan, jadi masih bingung juga gitu loh untuk menentukan apakah dia akan mau terjun ke dunia olahraga atau enggak gitu. Itu aku setuju sih. Bahkan yang pernah aku dengar ya, ini yang ekstrim sih menurut aku, di China, jadi itu memang dari dia lahir aja tuh sudah ditentuin anak itu tuh harus menjadi atlet apa. Itu tapi ekstrim banget Wah, sih. sejak lahir ya. Itu ekstrim banget sih. Cuman ya kita kan nggak perlu seperti itu gitu. Kita kan karena ada kebebasan juga kan. Tapi setidaknya mungkin apa yang disampaikan tadi itu sangat-sangat membantu sih. Gitu. Thank you banget Jojo. Saya mau balik ke Alia nih. Tadi kan udah ada ide-idenya ya Alia, dan ini Rani adalah salah satu pemenang dari ide yang terpilih gitu. Nanti ide ini bakal diapain Alia sama Kemenpora? Kan jangan sampai nih ide yang bagus-bagus udah banyak masuk nih terus kemudian menguap begitu saja gitu. Iya, jadi pertama-tama mau mengucapkan terima kasih dulu ke Rani sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga ke Mbak Ayu sudah dan Jojo juga sudah bersedia nge-hosting, merancang acaranya dan bantu mempromosi juga. Thank you for the ideas, keep them coming. Kalau misalnya ada ide-ide tambahan silakan dikasih ke kita aja. Rencananya idenya akan kita diskusi di ranah Kemenpora, dan semoga kedepannya mungkin bisa jadi bagian dari kebijakan atau mungkin dari bagian dari program-program Kemenpora, karena tentunya kita nggak mungkin bisa kasih pelayanan yang terbaik tanpa tahu what it is like di luar sana kan, kayak kebutuhan masyarakat tuh sebetulnya apa, dan kayak keluh kesah di luar sana, keluh kesah di masyarakat mereka ngerasanya tuh seperti apa gitu, kebutuhannya apa aja. Jadi rencananya ini akan menjadi baseline untuk program-program atau kebijakan-kebijakan dari Kemenpora. Oke, sama bakalan ada desain besar keolahragaan juga ya kalau nggak salah. Iya, seperti yang tadi saya sudah ngomong, sama seperti yang tadi Jojo juga udah sempat touch on kan, kalau di China literally bayi keluar dari perut ibunya langsung dijadiin atlet. Tapi kalau di Indonesia sistem pemerintahnya nggak bisa seperti itu. Jadi rencananya dari usia dini sudah ditentukan kira-kira cabang olahraga apa yang anak ini lebih baik telusuri based on data dari sport science gitu. Dan tentunya ide-ide yang kita dapatkan dari kegiatan ini bisa jadi bagian dari grand design tersebut. Oke. Kalau dari cabang olahraga, kan cabang olahraga banyak ya. Kalau dari Kemenpora ada nggak kayak cabang-cabang olahraga yang diprioritaskan gitu atau difokuskan? Halo? Hai Alia. Hai. Iya, jadi kalau misalnya kan cabang olahraga banyak ya. Kalau misalnya dari Kemenpora ada nggak cabang-cabang olahraga yang difokuskan atau diprioritaskan gitu? Iya, di grand design-nya ada kalau nggak salah ada 10 yang cabang olahraga unggul, salah satunya badminton. Pokoknya olahraga ini bukan artinya cabang olahraga yang lain nggak diperhatikan, tetapi cabur-cabur ini yang
yang usually wins the most medals and is the most popular in Indonesia. Jadi lebih difokuskan untuk mencapai target Olimpiade 2032 karena rencananya Indonesia akan bidding untuk jadi host nation kan. Jadi maka dari itu ada 10 cabang olahraga yang benar-benar lebih diprioritaskan dibanding yang diprioritaskan. Oke, thank you banget. Saya akan mulai masuk ke questions ya. Jadi ada yang curhat nih. Dari kecil suka bulu tangkis tapi nggak terpikir gimana jadi atlet. Ortu juga nggak ngarahin. Sekarang nyesel. Oh, dengar komentar dari Jojo dong. Gimana Jo? Menurut kamu Jo? Dari kecil suka bulu tangkis. Wah, ini justru kebalikan ya sama aku nih. Aku dari dulu tuh sebenarnya nggak pernah terpikir bisa jadi seorang atlet gitu. Itu tuh awalannya. Tapi kebalikan lagi, papa aku yang ngarahin waktu itu. Makanya di sini aku juga mungkin mau sharing tentang peran orang tua memang juga sangat penting sih di dalam masa depan anaknya juga gitu. Terlebih lagi ketika kitanya suka dengan olahraga tersebut, ya alangkah lebih baiknya coba kita suarakan dulu ke orang tua. Kalau memang bisa itu syukur, tapi ya ribetnya tuh terkadang ketika orang tua sudah melarang. Nah itu kan ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ya ketika orang tua udah melarang gitu ya. Tapi ya memang balik lagi sih, kalau bisa ya kita yakinin dulu dan kita buktiin pastinya gitu. Oke, kalau gitu ini yang sebaliknya nih Jo, gimana caranya membimbing anak tapi tidak terkesan mengekang? Nah ini nanti boleh habis dari Jojo ke Kak Rani ya. Gimana cara membimbing anak? Wah, kebetulan saya belum punya anak loh ini. Merasakan sebagai yang pernah punya orang tua dong Jo. Oke. Mungkin membimbing anak pertama jangan terlalu keras. Terus yang kedua Tuh orang tua dengerin tuh ya, jangan terlalu keras loh. Terus yang kedua jangan mematahkan semangat si anak. Terkadang anak kita maksudnya anak itu pengen A gitu, tapi jangan langsung dibantah bahwa oh A itu jelek, ini segala macam nggak bagus, bla bla bla, kamu lebih baik kesini. Terkadang si anaknya sendiri juga nggak bisa melakukan improve bahwa ya sebenarnya ini yang gue pengen gitu loh, gue juga bisa buktiin kalau memang dikasih izin gitu. Nah terkadang juga ketika orang tua mengarahkan langsung ke B misalnya, terkadang anaknya juga nggak terima gitu. Kadang buat apa sih, gue nggak pengen ini, gue pengennya ini gitu. Nah jadi itu mungkin yang saran kedua, jangan terlalu mematahkan semangat anak-anaknya gitu. Dua itu. Oke, thank you banget Jojo. Rani ada tambahan? Kebetulan anakku suka basket nih, Kak Ayu. Anakku suka basket, sementara aku suka lari. Jauh kan ya. Walaupun sebenarnya dulu waktu SMP, SMA aku pernah lah ikut basket, bahkan pernah ikut klub basket gitu SMP, SMA. Tapi ketika kuliah, kerja dan menikah ya cari yang slow pace ya, yang slow pace dengan lari atau yoga. Nah jadi agak nggak nyambung. Sementara aku tuh kepingin dia juga suka lari gitu Kak. Ya tadi balik lagi kepada Jojo juga sama inline. Aku juga tapi lebih ke arah kenyamanan aja sih yang penting. Jadi biar dia nyaman dulu. Biarlah mereka mencari dulu olahraga mana. Cari olahraga jenis apapun yang mereka sukai. Akhirnya mereka jatuh cinta, mereka nyaman, mereka ada passion gitu aja sih. Walaupun sebenarnya kadang-kadang saya suka tricky. Ini lari ini bagus juga loh buat performa kamu ketika kamu basket gitu ya. Di ujung-ujungnya dihubungkan ke situ. Intinya lebih mereka supaya lebih nyaman aja sih kali. Aku mau dikit kali. Soalnya boleh dong gimana? Papa aku dia tuh atlet nasional bola dan basket. Dan itu juga berbeda jauh sama aku. Dan sepemikiran anak laki pasti ketika kecil dia tuh pengennya jadi pemain bola, pasti. Semua tuh pasti suka main bola. Nah aku tuh dulu suka main bola, tetapi ya balik lagi ketika papa aku juga tidak mengarahkan ke sana dan aku dibebaskan. Jadi ya menurut aku lama-lama pas aku main bulu tangkis, kok kayaknya emang aku suka di sini, sama kayak tadi Karani bilang gitu ya, memang betul itu untuk ngasih kamu tuh jatuh cintanya ke olahraga yang mana sih gitu. Nah tinggal kita pelan-pelan deh masuk, oh ini tambahan ini bagus loh buat kamu, tambahan ini bagus loh buat diri. Oke, terima kasih. Wah, menarik banget nih. Jadi dari ngobrolin perempuan dan olahraga jadi belajar ilmu parenting sekalian ya. Parenting. Nah, sekarang ini pertanyaan selanjutnya kayaknya bisa buat Alia sama buat Jojo nih. Kak, cara jadi atlet tuh gimana sih? Pengen jadi atlet tapi nggak tahu caranya. Oke, misalnya ada yang lagi nonton nih ya. Oke, sekarang gue aku terinspirasi pengen jadi atlet gitu. Langkah pertamanya tuh harus daftar kemana tuh? Ada nggak kayak www.atlet.co.id gitu teman kita bisa daftar itu bagaimana sih? Jojo aja deh. Jojo aja. Boleh. Gimana Jo? Aku tahu karena aku di bulu tangkis ya. Mungkin pertama
harus memang izin sama orang tua dulu, itu paling penting. Izin orang tua itu harus penting. Tips and trick kalau memang orang tua kalian nggak ngizinin tapi kalian masih pengen, cobalah rayu orang tua kalian gimana caranya, cari hatinya supaya bisa diizinin, itu pertama. Terus yang kedua, kalau dari bulu tangkis ini banyak di beberapa kota, mungkin yang aku tahu beberapa klub besar ya, kayak di Jakarta itu ada klub aku sendiri di Tangkas itu tuh ya, di Google biasanya ada sih klub-klub bulu tangkis itu banyak gitu ya. Ada Tangkas, ada Jaya Raya, terus juga ada Exis juga. Jadi ada beberapa sih sebenarnya klub-klub besar yang mungkin kalian bisa coba untuk trial dulu di sana gitu. Kalian coba. Jadi kita datang gitu ya ke klub itu untuk trial gitu atau gimana? Daftar gitu. Kita datang, kita ada buat kayak janjian lah mungkin sama klub itu untuk trial dulu. Biasanya sih ada trial sih, ada berapa kali trial dulu. Apalagi yang emang belum baru bisa mukul gitu, itu mungkin akan diarahin lagi nanti kemana-mananya. Tapi ya itu mungkin salah satu langkah yang tepat sih. Oke, thank you. Nah itu tadi jawabannya teman-teman. Jadi paling gampang atau mungkin yang paling visible gitu, coba bergabung atau trial dulu di klub-klub olahraga gitu ya, yang terdekat. Dan tadi misalnya ada yang bilang juga di kotaku nggak ada. Nah barangkali di kotanya nggak ada untuk cabang olahraga bulu tangkis, tapi mungkin ada gitu untuk cabang olahraga lain. Jadi memang harus rajin-rajin cari informasi ya. Bisa di Google, bisa juga mungkin ke dinas olahraga setempat kali ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, ini deh, motivasi semangat bermain. Padahal namanya kita kalau main kadang-kadang lomba menang bisa kalah gitu ya. Ada saran nggak nih? Tadi juga ada pertanyaan yang serupa gitu, pengen jadi atlet tapi khawatir kalau pulang tangan kosong. Mana tadi ya? Oh ini dari kecil suka bulu tangkis, pengen masuk PB Jarum tapi takut pulang buat tangan kosong. Ada saran nggak? Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir kita nih buat semua yang ada di sini. Mungkin ini mulai dari ya silakan Jo. Salah satu apa ya yang ditakutin banyak orang, terlebih lagi orang tua ya. Karena kita bisa bayangin nggak, mungkin yang kalian lihat saat ini mungkin ada aku, ada mungkin teman aku, ada Anthony Ginting, mungkin yang baru-baru ini ada Gracia Polii dan Apriani Rahayu. Tapi kita nggak melihat di belakang itu tuh berapa ratus atau bahkan berapa ribu orang yang gagal. Bahkan sebelum masuk ke tingkat nasional aja tuh sudah gagal tuh banyak banget. Aku ngerasain dan banyak teman-teman aku seperti itu. Dan nah itu aku nggak tahu ya, mungkin tugasnya pemerintah juga gimana caranya untuk membujuk ya istilahnya kayak yang tadi brainwash secara positif kali ya, secara positif untuk bisa para orang tua tuh tetap yakin bahwa anak ini bisa terjun di dunia olahraga. Karena itu juga yang aku rasain. Mungkin teman-teman aku sekarang ada yang sekarang mungkin kerja di mana aku nggak tahu. Bahkan ada juga yang sekarang tuh dia ngelatih di beberapa negara di luar. Yaitu kan bukan pelarian ketika dia nggak berhasil di impiannya itu, ya dia kan harus mencari jalan keluar yang memang itu sejalan dengan ya talentanya gitu kan. Itu beberapa hal juga lah. Nah ya memang nggak gampang, ada kerja keras juga, ada pantang menyerah juga pastinya. Ya saya rasa sih semua kerjaan pasti melakukan hal yang sama ya. Tapi memang dalam semua aspek kehidupan juga pasti mungkin gagal ya Jo ya. Iya, tapi emang kalau olahraga lebih keras kali ya, karena ada persaingan. Dan persaingannya kelihatan gitu ya di depan mata gitu kan. Ya. Thank you banget Jo. Rani sama Alia ada komentar nggak sebelum kita closing? Oh ya, cuma mau terima kasih teman-teman. Ya, cuma mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah partisipasi di kegiatan merancang ID kali ini. Semoga kedepannya nggak malu-malu untuk join kegiatan lainnya. Semoga bisa kolaborasi lagi sama Mbak Ayu sama Jojo, dan semoga pandemi ini cepat berlalu baru kita bisa ketemu secara fisik ya. Biar kita bisa lebih berolahraga dengan lebih bebas ya. Rani ada kata-kata terakhirnya? Jojo tadi. Oh iya dong, penting banget. Iya, aku sedih nih nanti main di Bali nggak ada yang nonton. Kita nonton dari jauh Jo, kita doain dari jauh dan kita bakal teriak-teriak dari jauh. Virtual. Terima kasih. Kak Rani ada kata-kata penutup sebelum kita bubaran?
Oke, kalau rekap aja kali ya Kak dari apa yang tadi aku bicarakan bahwa berolahraga itu memang menantang ya Jo, tapi menyenangkan kan. Jadi sebenarnya buat terutama perempuan-perempuan Indonesia nih yang saat ini bingung mau olahraga apa, cari olahraga apa saja sampai akhirnya kamu jatuh cinta, dapat passionnya juga. Terutama juga yang anak-anak sekarang nih, anak-anak remaja yang mungkin mereka yang kamu sekarang lagi online tapi bingung mau olahraga apa. Ada olahraga yang senyaman mungkin, tapi kamu juga passion. Siapa tahu akan membuahkan, kalau diasah terus ya kayak Jojo, membuahkan prestasi. Ya minimal jadi atlet keluarga ya Kayu, atau atlet lingkungan, atau bahkan kayak Jojo bisa atlet berskala nasional, bisa mengharumkan bangsa dan negara. Amin. Ya. Amin. Thank you banget. Terakhir nih Jojo, ada closing statement nggak buat semua yang lagi nonton? Apa ya? Ya aku mau terima kasih lah buat Kayu yang udah merancang ini semua, merancang ID juga. Merancang-merancang. Menurut aku tuh ide yang sangat-sangat brilian. Karena bukan hanya dari ya olahraga aja kan, semua aspek bisa apa ya, teman-teman bisa menyuarakan melalui merancang ID ini. Dan itu aku bersyukur banget juga udah bisa diikut sertakan pastinya di merancang ID ini. Boleh nanti kalau ada mungkin next apa lagi boleh ajak aku lagi. Oh siap, dengan senang hati. Itu tadi teman-teman, makasih banget udah ikutan ngobrol. Kita tadi ngobrolin tentang perempuan dan olahraga. Thank you banget buat Alia, staf susnya Menpora, buat Rani yang salah satu idenya terpilih, dan buat Jojo, idola kita semua atlet Indonesia. Thank you banget udah ikutan. Terima kasih udah berbagi cerita, dan teman-teman kalau misalnya ada ide untuk apapun untuk Indonesia yang lebih baik bisa ke merancang.id. Sampai ketemu. Dadah. Have a good weekend. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Kayu, Jojo, Kalia. Oh, aku juga mau say congrats Dadah. buat kalian. Selamat atas pernikahannya. Oh iya, barusan menikah. Selamat menikah. Thank you. Dadah kawan.